Nama Tuhan, Shalom. Selamat Paskah bagi semua saudara. 2 Jumat yang lalu kita melewati hari kematian Tuhan Yesus di dalam peringatan Jumat Agung. Saya dengar laporannya bahwa jemaat full house sampai harus nambah banyak tempat tidur. Dan saya mengucap syukur hari ini rasanya aku plong sedikit. Kenapa aku katakan plong? Karena aku dapat laporan dari Pak David bahwa tanah di sebelah, bukan kita mau beli, tanah di sebelah sudah langsung setiap minggunya membuka gerbangnya. Jadi kita punya sedikit solusi untuk masalah parkir yang cukup menyulitkan kita dalam beberapa bulan terakhir. Puji nama Tuhan. Minggu yang lalu, sahabat saya Pak Johan Loimondong melayani saudara di tempat ini. Kita menikmati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kita harus mengerti kairos. Kita harus mengerti musim. Kita harus mengerti mengenai seasonnya Allah. Setelah kematian dan setelah kebangkitan, itulah momen-momen di mana perjumpaan, the kingdom encounter terjadi, yaitu adalah perjumpaan kerajaan Allah, di mana Tuhan yang sudah bangkit di hari ketiga, dia kembali menjumpai murid-muridnya. Dan apa yang dia kerjakan selama 40 hari ini? Kita lihat Kisah 1 ayat yang ketiga. Saya ingin buka sekedar untuk mengingatkan saudara agar di hari-hari ini saudara kembali gali mengenai pewahyuan living in the kingdom, pewahyuan mengenai hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Karena Kisah 1 ayat yang ketiga menggambarkan apa yang terjadi 40 hari ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari yang berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dari sejak kali pertama dia muncul di Galilea, dia berkata, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Sejak kali pertama kali muncul, saudaraku, di Galilea dia selalu berbicara mengenai kerajaan Allah. Mungkin ada di antara saudara yang saya cuma ingin ingatkan, di antara saudara yang bertanya apa bedanya kerajaan sorga dengan kerajaan Allah. Saudara boleh lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. Saudaraku, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah kerajaan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah kerajaan Allah. Tetapi ketika Yesus muncul 2000 tahun yang lalu, yang dia establish adalah kerajaan sorga. Sejak kapan kerajaan sorga dimulai? Sejak kitab Matius. Kalau hari ini kita hidup, saudaraku, kita hidup di dua era, yaitu adalah kerajaan Allah sekaligus kerajaan sorga. Yang mengerti katakan yes. Musa tidak hidup di dalam kerajaan sorga. Yosafat tidak hidup di dalam kerajaan sorga. Daud tidak hidup di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia hidup dalam perjanjian lama, sehingga dia hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara dan saya ada dalam sebuah era yang sangat luar biasa. Kita hadir di
di tengah-tengah Paskah daripada kelahiran Yesus, kitab Matius. Di kitab Matius sampai kitab Wahyu, bahkan sampai berakhirnya bumi ini, kita ada pada kerajaan Allah yang sekaligus adalah kerajaan sorga. Saudaraku, saya mengerti kairos ini. Saya mengerti momen ini. Setelah hari Minggu yang lalu, saya ambil konkordasi, saya ambil Alkitab saya tidak baca kitab-kitab yang lain. Saya hanya baca apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus berulang kali, khotbahnya cuma satu, yaitu adalah kerajaan Allah. Kerajaan sorga adalah seumpama seperti mutiara terpendam. Kerajaan sorga adalah seumpama seperti gandum. Kerajaan sorga adalah seumpama seperti lalang. Kerajaan sorga adalah seumpama seperti 10 gadis. Kerajaan sorga sama seperti seseorang yang berpergian ke luar negeri. Saudara, terus terang, saya baca perumpamaan mengenai kerajaan Allah beberapa hari yang lalu. Saudaraku, itu langsung ada yang namanya pertarungan batin dalam hidup saya. Dan saya ingin share dengan saudara. Mari kita langsung buka Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Kita akan bahas satu saja ayat dari apa yang terus Yesus katakan selama 40 hari. Dia terus menambahkan diri berulang kali. Dia menyatakan kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan sorga, dan kerajaan Allah. Dan kerajaan sorga, menurut saya inilah satu ayat yang sangat kontroversial. Dan kerajaan, maaf saudaraku, kenapa kontroversial? Karena yang sering kali saya dengar dari ayat ini, saya terima pewahyuan yang berbeda dari Roh Kudus. Saya sering sekali dengar khotbah mengenai ayat ini, tetapi penjelasannya berbeda dengan apa yang saya terima secara personal dari Roh Kudus. Mari kita baca Matius 13 ayat yang ke-33. Saya berikan judul tema renungan kita siang hari ini, yaitu adalah The Kingdom Influence, yaitu adalah prinsip-prinsip pengaruh kerajaan Allah. Pengaruhnya seperti apa? Dan pengaruhnya seberapa besar dalam kehidupan? Kita akan pelajari dalam 40 menit ke depan. Pengaruh di dalam area apa dan seberapa besar dampaknya? Saudaraku, kita akan pelajari dari satu ayat yang kontroversial ini. Yuk sama-sama kita baca 2, 3, iya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Saudara bisa dicatat dengan cepat. Konotasi ragi di dalam Alkitab adalah negatif. Saudara bisa catat dengan cepat. Konotasi ragi di dalam perjanjian baru, konotasinya adalah negatif. Yesus sering kali berkata, jangan kontaminasikan dirimu dengan ragi ahli Farisi. Jangan engkau kontaminasikan dirimu dengan ragi ahli Taurat. Saudaraku, seolah-olah Yesus berkata, jangan campurkan hidup kita dengan ragi daripada saudara dunia ini. Saya memberanikan diri berkata, saudaraku, secara eksplisit bahwa yang namanya ragi itu datang daripada iblis. Setuju? Karena sering kali Yesus berkata, jangan campurkan ragi Farisi, ragi ahli Taurat di dalam kehidupan kita. Kita harus berulang kali Yesus berkata, hati-hati akan ragi ini.
Ini ragi mematikan karena datang dari setan. Setuju nggak dengan saya? Ketika saudara baca ayat ini ada kontroversial dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kerajaan sorga seumpama ragi. Nangkap nggak? Nangkap ya? Di satu sisi Yesus berkata, jangan terkontaminasi dengan ragi. Dan saudara, kalau sudah baca semua perayaan daripada orang Yahudi, hampir semua perayaan, jangan dilupa dicatat kata hampir. Hampir, saudaraku, semua perayaan Yahudi, semua memecahkan roti tidak beragi. Tapi saya memberanikan diri berkata, terakhir ketika saya 9 kali ke Israel beberapa bulan yang lalu, tour leader orang Israel berkata, hanya ada satu acara agama di mana orang Yahudi memecahkan roti beragi. Justru ketika mereka masuk perayaan panen, masuk perayaan ekspansi, mereka memecahkan bukan roti tidak beragi, tapi satu-satunya perayaan di mana mereka memecahkan roti beragi justru ketika panen raya ekspansi sedang terjadi. Dan hari terakhir justru mereka memecahkan hari panen itu jatuh pada hari Pentakosta. Saya sedang berpikir Pak. Ya, saya sedang berpikir, saya sedang bergumul dengan Roh Kudus. 40 hari mendatang kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tidak akan menggunakan roti yang tidak beragi. Saya sedang bergumul dengan Roh Kudus. Saya ingin seperti apa yang terjadi dengan bangsa Israel, secara profetik kita akan angkat roti yang beragi. Justru karena itulah momentum ekspansi dalam kehidupan kita. Itulah momentum promosi dalam kehidupan kita. Itulah momentum multiplikasi dalam kehidupan kita. Saya agak bergumul, saudaraku, nanti takut sangat sesat. Padahal secara tradisi itu dilakukan sampai hari ini. Saudaraku dikasih oleh Yesus, perhatikan ayat di bawahnya. Saya begitu yakin bahwa semua yang datang secara ilahi, saudara bisa catat dengan cepat, bisa diduplikasi oleh setan. Saudaraku, diduplikasi oleh setan sedemikian rupa. Mukjizat bisa dilakukan oleh setan? Oh ya, bisa. Kenapa? Karena begitu lakunya. Itu yang namanya dukun. Saudaraku, kanker bisa sembuh, ginjal bisa disembuhkan dengan cara yang ajaib. Setuju dengan saya? Saudaraku, yang namanya mukjizat bisa diduplikasi oleh setan. Buta melihat, lumpuh berjalan bisa diduplikasi oleh setan. Setuju dengan saya? Kekayaan, oh ya, bisa diduplikasi oleh setan. Pasang susuk bisa jadi kaya. Setuju dengan saya? Setan juga bisa menduplikasi. Maaf saudaraku, ragi sekalipun juga diduplikasi. Karena saya memberanikan diri berkata, catat dengan cepat, ini bukan ragi daripada setan, ini adalah ragi surgawi. Saya kasih contoh. Kerajaan Allah adalah seumpama seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan. Oleh orang perempuan itu diambil 3 sukat tepung, dicampurkan agar mengembang itu yang namanya roti. Dan apa yang terjadi? Maka hamil seluruhnya. Saya begitu yakin ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, kerajaan sorga ada di dalam kehidupan kita, akan tercampur dengan semua sumber daya yang ada di dalam kehidupan kita. Agar apa saudaraku? Yang ilahi yang muncul. Setuju dengan saya? Ragi di sini bukan raginya setan. Ragi di sini adalah Yesus sendiri yang adalah roti hidup itu. Ragi di sini bukan ragi orang Farisi. Ragi di sini bukan ragi ahli Taurat. Ragi di sini adalah Yesus sendiri yang adalah roti Allah yang hidup. Ketika masuk dalam kehidupan kita, menyatu, leluasa, Anda izinkan dia mengintervensi. Apa yang terjadi? Saudaraku, 3 sukat tepung, semua sumber daya, semua pengalaman, semua pendidikan.